Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu dalam mata kuliah pengelolaan kawasan dilindungi. Kali ini kita akan berdiskusi membahas tentang apa topik pengelolaan kawasan dilindungi. Jadi minggu lalu kita telah membahas tentang definisi-definisi kawasan dilindungi, tujuannya, ruang lingkup kawasan dilindungi itu apa saja. Dan kita juga telah ujian ya. Kemudian kali ini kita akan melihat bagaimana pengelolaan kawasan dilindungi. Apa yang harus kita pikirkan agar kita bisa mengelola sebuah kawasan? Dan kawasan itu adalah kawasan lindung dan dilindungi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah ada 3. Mahasiswa mampu menjelaskan konsepsi pengelolaan kawasan dilindungi itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa bisa menentukan tujuan pengelolaan suatu kawasan yang dilindungi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menciptakan kegiatan kolaboratif berdasarkan aspek-aspek pengelolaan kawasan dilindungi. Nah, yang ketiga ini adalah tujuan yang paling tinggi sehingga kalian dituntut memiliki the way of thinking, critical thinking, dalam menciptakan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kalian lakukan sendiri sebagai pengelola. Oke, kita lanjut. Nah, pengelolaan itu apa sih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan kita tahu dia berasal dari kata dasar kelola yang bermakna mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, atau menjalankan. Nah, sementara itu, kata pengelolaan punya 4 makna, yaitu sebuah proses, sebuah cara, sebuah perbuatan dalam mengelola, mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, atau menjalankan itu sendiri. Sebuah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Yang ketiga, pengelolaan juga bisa dimaknai sebagai sebuah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Dan yang terakhir, pengelolaan merupakan sebuah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Nah, selain Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan itu punya bahasa asing yaitu manajemen. Manajemen itu POAC ya, planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Apa saja definisi dari kelima itu? POAC, kalian bisa cari sendiri ya. Ini loh, P O A C E. Ini adalah planning. Nah, O adalah mengorganisasi, A adalah actuating atau melaksanakan, C adalah controlling, E adalah evaluasi. Jadi, kegiatan pengelolaan tidak lepas dari 5 kata itu. Paham ya? Oke. Konsep modern kawasan dilindungi. Kita tahu bahwa perlindungan sebenarnya adalah kata yang sangat kuno. Siapa yang tidak setuju? Orang awam pasti akan berpikir bahwa melindungi adalah sama dengan menjaga. Artinya, you tidak boleh mengambil apapun yang ada di dalam tempat, di suatu tempat yang notabene-nya dilindungi. Nah, namun konsep perlindungan ini secara modern atau perlindungan atau pelestarian secara modern kini merupakan suatu kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan secara bijaksana. Sebenarnya ini sudah ada ya di dalam Undang-Undang Konservasi nomor berapa? Nomor 5 tahun 1990. Kalau Undang-Undang 41 nomor 41 tahun 1999 itu tentang apa ya? Ya, tentang kehutanan. Kalau ini tadi tentang konservasi.
Apa maksudnya? Kenapa kawasan dilindungi sekarang konsepnya modern? Karena yang pertama, ada kebutuhan untuk merencanakan sumber daya didasarkan pada inventarisasi secara akurat. Jadi, supaya bisa dilestarikan, kita harus menginventarisir. Harus jelas di dalam kawasan itu ada apa saja, supaya kita tahu barang yang dikelola itu apa. Gitu. Yang kedua, kita harus melakukan tindakan perlindungan untuk menjamin agar sumber daya itu tidak habis. Jadi kalau dulu perlindungannya itu pokoknya nggak boleh sebenarnya untuk melindungi agar sumber daya tidak habis. Tapi kalau sekarang jaminannya adalah kita tetap bisa pakai, tapi dia nggak habis. Nah, gitu. Jangan sampai kita nggak boleh pakai dan kita jaga dia tidak habis. Itu namanya berat sebelah gitu ya. Berikutnya, pelestarian dahulu ya tertutup bagi pemanfaatan, anti pembangunan. Nah, kini zaman now. Jika kawasan lindungi itu dirancang, dikelola dengan tepat, maka dia akan memberikan keuntungan yang lestari. Apa definisi lestari? Ayo, silakan. Sekarang kalian semua ketik di komentar. Ya, apa sih definisi lestari? Ibu tunggu. Hitungan sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Pelestarian itu penting. Pelestarian itu penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi di pedesaan dan turut mengembangkan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi pusat-pusat kota. Jadi, pelestarian zaman now atau perlindungan zaman now tidak hanya ya menciptakan kesejahteraan di kota, tetapi juga di desa. Intinya meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai penghuni ekosistem. Gitu prinsipnya. Namun, kita harus merencanakan, harus mendesain kawasan lindung ini. Kita harus mendesain kawasan dilindungi ini. Nah, apa yang penting? Selama ini debatnya adalah single large or several small. Debatnya adalah yang kecil besar itu lebih baik daripada yang besar satu single lebih baik daripada banyak tapi kecil. Ada lagi terlalu menyederhanakan pilihan. Jangan sampai kita menyederhanakan pilihan-pilihan itu. Sebenarnya tergantung pada seberapa banyak lahan yang Anda coba optimalkan atau Anda coba tetapkan. Apa keuntungan dari kawasan dilindungi yang berukuran besar? Pertama, jika areanya berdekatan, maka komunitas-komunitas spesies yang saling berhubungan ini dapat kita kelola dengan kompak. Jadi nggak perlu ada koridor. Sementara kalau dia kecil-kecil ya seperti di sini ya, kita butuh koridor. Nah, itulah sebabnya menurut para ahli mereka lebih baik besar satu daripada kecil satu. Kemudian saat kompak satu daripada terpisah fragmented seperti ini. Lebih baik kalaupun dia fragmented pilihannya ya kecil-kecil yang penting dekat daripada kecil-kecil jauh. Kemudian kalau lokasinya membulat seperti ini lebih baik daripada dia mendatar. Jadi dalam satu landscape dia hanya satu jalur itu tidak lebih baik. Karena apa? Karena wilayah jelajah spesies itu tidak selalu lurus. Spesies, terutama satwa liar itu kan bergerak menuju tumbuhan ya. Di mana tumbuhan itu tumbuh. Dan tidak semua tumbuhan yang dia tumbuh itu bergerak sesuai dengan apa yang misalnya ada kayak jalur gitu. Pasti dia melingkar lah, berbentuk segitiga lah ya, kadang membentuk jajar genjang lah gitu. Area yang berdekatan dapat mendapatkan keuntungan karena kita mudah mempertahankan populasi spesies dalam areal yang luas. Jadi dia dekat
dianggap satu wilayah yang kompak. Kalaupun kita harus membangun koridor, kita tidak jauh membangun koridornya. Ya, meminimalkan gangguan juga dibandingkan dengan ini, jauh jaraknya ya, gitu. Kemudian ada keuntungan juga kawasan konservasi yang kecil. Ya, kadang walaupun dia kecil, kita tetap dapat melestarikan spesies dalam lingkup yang luas. Karena dia kecil-kecil-kecil itu tadi, kita jadi punya fokus pada spesies-spesies itu. Tapi kalau terlalu luas, kadang-kadang kita juga suka lupa. Gitu. Nah, ini menurut buku Primer of Conservation Biology, halaman gambar 76 bagian 1 di poin 4E, ini lebih baik ekosistem yang komplit ya, perlindungannya komplit. Maksudnya begini, jika ada sebuah ekosistem dengan kondisi sungai, ini adalah kawasannya ya, ini KK, ini KD, kawasan dilindungi, sementara sungainya ada di luar seperti ini. Pengelolaan yang seperti ini tidak lebih baik dibandingkan seperti ini. Jadi kalau kalian sebagai pengelola, kalian ingin menetapkan satu kawasan yang akan kalian kelola, jangan tinggalkan sungainya sendirian. Harus dimasukkan juga dia di dalam batas-batas kawasan. Gitu. Kemudian jika small reserve ada satu ukurannya kecil, tadi sudah Ibu singgung lebih baik dia berukuran besar. Fragmented tidak lebih baik, tapi yang unfragmented itu jauh lebih bagus. Sedikit tidak lebih baik daripada banyak, walaupun letaknya sejajar gitu ya. Dan yang terisolasi tidak lebih baik dengan yang ada koridor. Kalau terisolasi mau nggak mau pilihannya apa? Ya pilihannya bangun koridor. Dan yang terisolasi juga paling tidak harus ada ditambah satu kawasan di tengahnya yang dapat menghubungi kalau tidak ada koridor yang menjadi stepping stones namanya dalam memfasilitasi movement. Siapa sih yang movement? Ya yang movement yaitu satwa liar, wildlife. Tumbuhan bisa movement, bisa aja tergantung arah angin, zookori ya, itu menurut penyebaran menurut satwa liar. Kemudian angiokori ya, macam-macam. Kalian cari lagi bagaimana penyebaran benih tumbuhan. Kemudian ini uniform habitat protected. Ya, yang satu ini tidak lebih baik, daripada yang ada. Maksudnya satu ini seragam gitu loh. Yang seragam tidak lebih baik daripada yang beragam, ya kan? Kemudian yang irregular, ya shape-nya tidak beraturan. Sebaiknya harus ada yang memiliki batas. Kemudian yang only large, hanya satu yang besar, tidak lebih baik dibandingkan dengan yang banyak. Ada besar, ada kecil gitu. Kemudian dia di-manage secara individual. Wah, ini nggak bagus juga. Dia harus ada konektor penghubung ya. Nah, gitu. Dikoneksikan secara regional lebih baik gitu. Yang ada gangguan manusia, jadi sebaiknya bukan gangguan ya, tapi kalau ada manusia yang dikeluarkan, jangan dikeluarkan deh manusianya. Kalau misalnya dia ada mau nggak mau ya, pilihan kita adalah melindungi kawasan yang ada manusianya. Sebaiknya jangan dikeluarkan. Maksudnya jangan benar-benar dibatasi seperti gambar ini ya. Tapi dilakukanlah integrasi, dibuatlah buffer zone. Karena manusia yang ada di sinilah nanti yang akan membantu keberhasilan pengelolaan kawasan dilindungi yang dikelola oleh kalian. Gitu ya. Pertimbangannya apa sih untuk dalam mendesain sebuah kawasan dilindungi? Pertama, perhatikan tingkat gangguan. Kalau bahasa Inggrisnya itu disturbance regime ya, atau rezim gangguan. Apa sih maksudnya? Yaitu setiap kegiatan terpisah yang mengganggu ekosistem, komunitas atau struktur populasi. Dilihat ini tuh mengarah ke kurva normal atau enggak gitu loh. Jadi yang bisa menganalisis nanti pakai ekologi kuantitatifnya. Ekologi kuantitatif nama mata kuliahnya ya.
kalau kalian ingin mempelajari bagaimana equilibrium versus non equilibrium itu. Kemudian harus ada reserve atau kawasan dilindungi yang harus dipikirkan adalah apakah ukurannya kecil kemudian dia rentan terhadap gangguan. Kalau dia udah kecil rentan terhadap gangguan, mending nggak usah deh, tidak usah ditetapkan sebagai kawasan dilindungi, mending tidak usah. Kenapa? Ya karena energi kita akan habis untuk itu, sehingga ini pertimbangan-pertimbangan sebaiknya tidak perlu ditetapkan sebagai kawasan dilindungi gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dalam kawasan dilindungi itu meskipun dia berukuran kecil dan rentan terhadap gangguan, banyak sekali spesies penting di situ, kekayaan hayati penting di situ, maka mau nggak mau pilihannya adalah menciptakan kegiatan-kegiatan kreatif yang kolaboratif, yang tidak mengeluarkan manusia seperti pilihan pada gambar yang terakhir tadi. Kemudian kekhawatiran pengembangan kawasan dilindungi, perhatikan juga tingkat kekhawatirannya, ada pertimbangan biologis, ada efek antropologis atau budaya. Nah, ini sekarang yang menjadi sangat krusial karena Indonesia saja sudah menetapkan peraturan tentang perhutanan sosial ya. Itu mau nggak mau udah berapa lama kita merdeka, aspek antropologis baru sekarang kita perhatikan dalam dunia kehutanan. Sebenarnya sudah harus sejak dulu, tapi kita terlalu abai sehingga orang sudah lama menginvasi, mengintervensi, meningkatkan gangguan terhadap kawasan-kawasan yang sudah dilindungi sebelumnya. Sehingga mau nggak mau sebagai pengelola, sebagai orang yang akan mendesain sebuah kawasan, ini nomor satu, ini kalau saya ya. Kemudian kondisi politik dan ekonomi ini juga berikutnya yang harus ditimbangkan selain pertimbangan biologis. Yang ketiga adalah tujuan. Apa sih tujuan kawasan kita melindungi sebuah kawasan? Menurut Michelle Sol dan di Simberloff tahun 86, pelestarian ekosistem yang besar dan berfungsi itu sangat menjadi pertimbangan. Artinya daerah-daerah aliran sungai, daerah-daerah resapan ya, itu harus menjadi prioritas sebagai kawasan yang dilindungi. Selain juga ada keanekaragaman hayati. Misalnya dia adalah sebuah hotspot tempat berkumpulnya flora dan fauna. Nah, ini diusulkan oleh pertama kali oleh Norman Myers. Pelindungan spesies atau kelompok spesies tertentu juga penting, juga bisa menjadi tujuan. Misalnya ada California Condors, kalian cari aja di internet ya apa itu California Condors. Kemudian pelindungan terhadap proses-proses ekologi. Misalnya dia adalah salah satu situs geologi yang menyimpan kekayaan batuan-batuan geologis gitu ya, yang secara histori itu penting banget bagi Indonesia. Oke. Ada 6 isu kritis dalam penetapan kawasan dilindungi. Apa saja itu? Yang pertama ukuran kawasan. Dalam menetapkan sebuah kawasan dilindungi, kalian harus mengetahui harus memiliki analisis tentang ukuran kawasan. Bagaimana ukuran kawasan ini bisa dianalisis? Kita harus melihat kurva spesies area populasi tumbuhan yang ada di situ. Bagaimana kualitas habitatnya? Kalau habitatnya sangat rusak, berarti kita butuh biaya banyak. Kalau ukurannya nah terkait lagi, kalau dia ukurannya besar, kualitas habitatnya buruk, maka bagaimana kita bisa mempertahankan sekaligus memanfaatkan biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang ada di sana. Kemudian bagaimana kita menentukan ukuran yang sesuai? Lihat dulu MVP-nya ya, minimum viable population. Oh, ternyata di sana ada harimau Sumatera, tapi habitatnya kecil, sisanya udah rumah-rumah warga. Waduh, bahaya ya. Berarti tidak bisa kita mengelola harimau Sumatera dalam rezim gangguan seperti ini. Kita juga harus perhatikan efek tepi. Kalau di sini tempat perlindungan harimau, di sini adalah rumah-rumah penduduk, ya berarti banyak sekali efek gangguan tepinya. Pertama, konflik manusia satwa akan meningkat. Yang kedua adalah interaksi manusia ke sini, ke dalam kawasan ini. Pun kalau dia bukan harimau satwanya, maka tingkat gangguan di sini akan tinggi apabila, terutama jika kalian tidak ada free prior informed consent atau FPIC-nya, pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, heterogeneity dan dinamika ya. Jadi kawasan yang heterogen lebih baik ya dibandingkan yang homogen. Karena daerah heterogen pasti punya keanekaragaman lebih tinggi. Ibu mau tanya nih, kalian kalau penelitian, misalnya mau unfact nih ya, unfact, tahu unfact apa?
Ya, analisis vegetasi. Kita akan melakukan unpack dengan membuat jalur. Ya, nih transek. Nah, jika kalian mendatangi sebuah daerah yang heterogen dan kalian tujuannya ingin mengambil keanekaragaman yang lebih tinggi, pertanyaan Ibu adalah apakah kita harus mengunpack, ya, apakah kita akan melakukan unpack sejajar kontur, ya, sejajar kontur atau tegak lurus lurus kontur misalnya seperti ini. Nah, silakan. Kalau kalian pilih sejajar kontur, alasannya apa? Pilih tegak lurus kontur, alasannya apa? Pertanyaannya Ibu ulangi, jika kita mau unpack di daerah yang heterogen dengan dengan tujuan mendapatkan keanekaragaman yang lebih tinggi, maka kalian akan memilih mengunpack sejajar kontur atau tegak lurus kontur. Silakan dicari ya, nanti ketik di komentar. Kita lanjutkan. Terkait heterogeneity dan dinamika itu tadi, perhatikan juga dinamika batasnya. Bagaimana pola gangguannya? Oh, pola gangguannya ritmenya berulang. Nah, kawasan ini sangat sulit dikelola. Bagaimana? Apakah kira-kira kita bisa nggak membuat kawasan ini panjang umur gitu ya? Bagaimana alfa beta antara efek tepi tadi? Bagaimana kehadiran spesies di dalam wilayah-wilayah tambalan? Apakah ada potensi kolonisasi dan kepunahan di situ? Jadi kalau ada potensi kolonisasi nanti kayak invasif spesies itu ya. Jadi kalaupun kita harus nambal gitu kan, harus nambah tumbuhan, harus nambah meningkatkan pengayaan terhadap habitat, maka yang ini nih harus dipertimbangkan. Jangan sampai dia datang, tumbuhan baru datang, muncul kepunahan dan konsep metapopulasi. Oke. Kemudian yang ketiga ada landscape context. Isu kritis dalam menetapkan kawasan dilindungi juga harus memperhatikan bentang alam. Apakah ada cadangan, ada matriks, maksudnya matriksnya itu seperti apakah ada wilayah dilindungi cadangan di sekitarnya yang membantu, mendorong, menunjang kawasan ini. Kemudian apakah batas tepi seperti batas-batas administrasi itu bisa dijadikan pertimbangan secara politis, bukan hanya pertimbangan ekologis. Yang sering kali kita keliru adalah lebih banyak perlindungan di dalam daripada di luar. Seharusnya kita juga membuat perlindungan-perlindungan di luar. Kemudian perhatikan rasio area, rasio yang lebih kecil dibandingkan efek tepi yang lebih banyak itu lebih baik, interior yang lebih sedikit, habitat yang tidak terganggu, kemudian lebih banyak pengelolaan dan membutuhkan juga lebih banyak biaya. Contohnya seperti ini. Yang terakhir ada buffer. Buffer ini yang mempengaruhi rencana penggunaan lahan di sekitar wilayah yang kita dilindungi. Kita juga harus lihat apakah ada intervensi manusia baik langsung maupun tidak langsung dan legal maupun ilegal. Misalnya di gambar seperti ini sebuah lanskap pedesaan di Tokyo ya. Kemudian dengan pola desa, ini pola desa yang bergantian. Jadi di desanya di sekitar-sekitar ini. Yang hijau tua ini adalah hutan sekunder, ya. Yang hijau muda ini adalah sawah. Nah, ini adalah desa-desa. Memang sengaja mereka letakkan yang krem ini adalah ladang jerami. Diletakkan desa-desa ini tidak begitu kompak di dalam suatu kawasan karena secara landscape meskipun hutan sekunder yang mereka kelola ini terpisah ya, fragmented, tetapi ada bagian landscape lain yang turut menunjang kawasan yang dilindungi ini. Nah, harusnya seperti itu. Jadi tidak semuanya dihabiskan. Kawasan dilindungi itu nggak sendiri gitu loh. Dia nggak berdiri sendiri. Yang lain gedung semua. Nah, ini tingkat gangguannya lebih tinggi. Yang keempat adalah bagaimana konektivitas dia terhadap habitat yang terfragmentasi. Ya kalau pilihannya seperti pada gambar ini tidak masalah ya. Yang penting ada koridor. Ya kalau misalnya dia dipisah oleh jalan seperti TNKS yang akan membelah seperti TNKS yang akan dibelah oleh pembangunan jalan misalnya nih. TNKS di mana ya? Oh ya, TNKS di Jambi lah, yeah. Kita harus bangun koridor. Koridor ini untuk siapa? Bukan untuk manusianya, tapi untuk satwa liar yang akan lewat di sini. Ya nggak mungkin lah satwa liarnya lewat nanti ketabrak sama itu, ya. Nah, ini desain-desainnya. Kalian harus bisa mendesain seperti ini, harus punya critical of thinking, ya.
Koridor itu dibuat dengan pertimbangan ada perpindahan secara periodik, ada migrasi, baik dia season atau periodik tadi ya, kemudian ada emigrasi. Dan harus juga memperhatikan metapopulasi, konteks-konteks metapopulasi. Dari tadi Ibu ngomongin metapopulasi. Metapopulasi itu apa sih? Nah, inilah yang harus kalian cari jawabannya. Apa itu metapopulasi? Nanti ketik ya di komentar ya. Ada juga tujuannya untuk wildlife, tadi sudah Ibu singgung juga ya. Landscape mosaic scale, baik itu daily atau seasonal movements. Kemudian yang kelima, ada modifikasi. Ya nggak apa-apa kalau ternyata unit ekologinya itu relatif homogen, maka kita perlu modified landscape elements. Apa yang kita modifikasi? Jalan, ladang, zona industri. Pengecualian elemen landscape yang tidak bisa dimodifikasi ya nggak mungkin, ya nggak apa-apa. Kemudian kita harus bisa menggunakan elemen landscape di sekitar kawasan alam yang sudah berubah. Misalnya seperti ini, kita menetapkan ulang yang menjadi core area, buffer zone, transisi zone itu yang mana, tergantung lokasi yang ada. Nah, dalam ini juga kita mempertimbangkan buffer zone. Jadi natural and modified ini nomor 5 sama nomor 6 ini sangat berhubungan. Membuat zona kembali, menentukan modelnya mana yang terbaik, apakah wilayah intinya ada di tengah, kemudian sekitarnya adalah buffer zone, sekitarnya ada lagi transition, bisa saja seperti ini. Atau tapi kalau misalnya intinya ada di sini, kemudian wilayah buffernya di sini, kemudian transition zone-nya di sini, sebenarnya ini akan mengganggu core ya. Ini tidak dipilih ya. Nah, ini tidak dipilih. Lebih baik memang seperti ini. Tapi jika ada yang polanya seperti ini, ya, ya ini tidak apa-apa. Ini bisa juga. Apakah harus selalu bulat, Bu? Tidak, boleh kok segitiga kalau kawasannya memang segitiga. Oke. Selanjutnya tantangan mengelola ekosistem tropika. Kalau di daerah tropis beda ya sama daerah temperate. Kita lihat kondisi iklim kita. Sekarang iklim kita sudah nggak jelas. Entah kapan hujan, kapan panas ya. Dan ini mempengaruhi kepekaan terhadap degradasi. Degradasi ini bisa terjadi secara alami. Ada loh degradasi alami. Ada degradasi yang buatan. Buatan ini karena perilaku kita menebang hutan. Kemudian kekayaan spesies dan faktor pengelolaan. Misalnya faktor pengelolaan orangnya berapa gitu ya. Harus dipertimbangkan juga. Kita lanjutkan ya. Pertimbangan kita dalam membangun kawasan dilindungi di daerah tropis adalah pertama, kita lihat dulu isi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Undang-Undang Dasar yang lain, Undang-Undang lain turunan dari Undang-Undang Dasar. Kemudian ada PP, ada Kepmen ya, ada Kepres. Aspek hukum lainnya adalah ada juga hukum adat dan kebiasaan kita, kemudian ada juga status tanah. Prinsipnya bagaimana? Tujuan konservasi itu harus kuat secara ekologis dan dapat dicapai dengan teknologi dan keuangan yang tersedia. Kelembagaan yang ada harus maksimal kita manfaatkan dengan mengurangi kebutuhan prasarana yang tidak penting atau yang mahal. Kalau bisa ya pengelolaan yang maksimal itu dengan sumber daya yang ada. Dan tidak dibuat-buat, oh saya butuh yang mahal-mahal, tidak perlu. Yang penting efektif dan efisien penggunaan prasarana. Yang ketiga adalah peran masyarakat itu harus digalakkan untuk menjamin dukungan sosial politik yang sebesar-besarnya. Selain itu juga ada aspek hukum status tanah. Nah ini adalah bahan bacaan kalian, silakan kalian bisa cari dua buku ini adalah buku yang Ibu jadikan acuan dalam perkuliahan kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar atau di WA grup kita ya. Terima kasih. Jangan lupa mengerjakan semua tugas yang sudah Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.